Halo Sobat Manifest, di video kali ini kita akan mereview sebuah film yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Setelah 2 tahun tertunda, akhirnya film ini muncul untuk menjawab rasa penasaran para penikmat film horor Indonesia. Kisah KKN di Desa Penari berkisah tentang 6 mahasiswa yang tengah menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di pelosok desa terpencil di tengah hutan bernama Desa Penari, yaitu Nur yang diperankan oleh Tisa Biani, Widya yang diperankan oleh Adinda Thomas, Ayu yang diperankan oleh Agni Nihak, Bima yang diperankan oleh Ahmad Megantara, Anton yang diperankan oleh Calvin Jeremy, dan Wahyu yang diperankan oleh Fajar Nugraha. Para mahasiswa tersebut menjumpai hal-hal mistis semenjak mereka datang ke desa tersebut. Kepala desa atau Pak Prabu yang diperankan oleh Kiki Narendra meminta mereka untuk memenuhi aturan adat setempat dan menghindari batas gapura terlarang. Situasi menjadi menegangkan ketika Ayu dan Bima telah melakukan hubungan terlarang dan melanggar peraturan yang berlaku di tapak tilas karena rayuan jin penari bernama Badara Wuhi yang diperankan oleh Aulia Sarah. Para mahasiswa akhirnya harus berhadapan dengan berbagai peristiwa menyeramkan di desa tersebut. Nyawa mereka terancam karena kelakuan Bima dan Ayu yang bersekutu dengan Badara Wuhi. Para mahasiswa mencoba meminta bantuan Mbah Buyut yang diperankan oleh Diding Boneng, dukun setempat, namun sudah terlambat. Mereka terancam tidak akan bisa pulang dengan selamat dari desa yang dikenal dengan sebutan Desa Penari itu. Kisah ini mengangkat tema makhluk gaib yang sudah lekat dengan kehidupan masyarakat dan kental dengan ritual ala pedesaan Indonesia. Film ini menyajikan sinematografi dan tata musik gamelan yang apik. Tata rias atau special effect make up yang digunakan untuk para aktor pun tidak berlebihan dan sangat baik. Pengambilan gambar juga sangat baik dan menciptakan gambar yang sinematik estetik. Tidak gelap dan tidak terlalu terang. Gambar yang didapat murni membuat kita terjun ke dalam filmnya dan bisa merasakan bagaimana rasanya melaksanakan KKN di tengah hutan. Set produksi yang dibuat sesuai dengan ciri khas asal daerah cerita tanpa harus mengungkap identitas lokasinya. Permainan scoring tersaji dengan apik meski kurang didukung skenario yang kuat. KKN di Desa Penari terkesan sangat setia mengikuti sumber aslinya. Hal ini menyebabkan alur cerita yang ditampilkan terasa agak sedikit meloncat-loncat dan tidak ada perkembangan dari cerita di Twitter, tetapi hanya berbeda dalam beberapa hal saja. KKN di Desa Penari ini merupakan kisah nyata yang rumornya benar-benar pernah terjadi pada tahun 2009. Kisah yang diadaptasi dari utas Twitter akun Simple Man ini memang setia mengikuti cerita aslinya, bahkan bisa dibilang cenderung terlalu kaku, sehingga saat mengikuti film ini terasa seperti sedang membaca bagian masing-masing tweet yang sedang dibuat reka adegannya. Pengembangan dan modifikasi cerita di film ini minim. Hanya ada beberapa perubahan untuk menyesuaikan format cerita layar lebar. Selain itu, beberapa bumbu di sejumlah bagian sebagai dramatisasi atau diniatkan sebagai penyegar. Pesan moral dari film ini adalah, dimanapun kita berada, kita harus menjaga sopan santun dengan menghormati dan menghargai adat yang berlaku di tempat yang kita kunjungi. Jika kita melanggar atau tidak menghormati adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, maka kita tidak akan tahu akibatnya dan apa yang akan kita hadapi nanti. Oleh karena itu, janganlah berbuat semena-mena di tempat orang lain, dan kita tetap harus menguatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman yang tidak tergantung tempat maupun waktu. Prinsip dan ketegaran dalam menghadapi masalah apapun akan terbentuk dan terbina dengan baik apabila kita menjalani kehidupan beragama kita dengan baik.